Ingin menyampaikan materi tentang jinayah. Yang pertama, saya akan menyampaikan pengertian jinayah. Jinayah merupakan masdar dari kata kerja jana, yajni, jinayatan. Jinayah secara bahasa adalah nama bagi perbuatan seseorang yang baik buruk dan apa yang diusahakan. Sedangkan jinayah menurut istilah adalah suatu perbuatan yang dilarang syara, baik pertemuan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Jinayah ini memiliki beberapa makna yang konotasinya adalah segala bentuk perbuatan jahat. Dalam rumusan lain disebutkan bahwa jinayah adalah perbuatan dosa besar atau kejahatan kriminal, misalnya membunuh, melukai seseorang, atau membuat cacat anggota badan seseorang. Selain jinayah, ada jarimah yang secara istilah dianggap sinonim dengan jinayah. Jarimah secara bahasa berarti melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus. Sedangkan secara istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi, jarimah adalah perbuatan yang dilarang syariat dan diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Yang selanjutnya, jarimah ta'zir. Ta'zir adalah suatu istilah atas suatu hukuman atau tindak pidana yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara. Yang pertama, macam-macam ta'zir. Jarimah ta'zir dilihat dari segi dasar hukum, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang A, jarimah hudud dan kisas, diat yang mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat. Yang B, jarimah ta'zir yang jenisnya disebutkan dalam nas syara tetapi hukumnya belum ditetapkan. Yang C, jarimah ta'zir yang baik, jenis ataupun sanksinya belum ditentukan oleh syara. Jenis ketiga ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri, misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya. Yang kedua, ciri-ciri mutlak terhadap pada jarimah ta'zir adalah sebagai berikut. Yang A, tidak diperlukan asal legalitas secara khusus. Yang B, bentuk perbuatan dan mengarugikan orang lain. Yang C, ketentuan hukumnya menjadi wewenang hakim. Yang D, jenis sanksinya bervariasi. Hukuman mati, hukuman cambus. Yang B, hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan. Yang pertama, hukuman penjara atau kurungan. Yang kedua, hukuman pengasingan. Yang ketiga, hukuman teguran. Yang C, merupakan yang berkaitan dengan harta. 1. Menghancurkan seperti ketika sahabat Umar bin Khattab menumpukan harta dagangan, yakni susu yang dicampur dengan air untuk menipu pembeli. Yang kedua, mengubahnya seperti sanksi ta'zir yang berupa mengubah milik penjahat, antara lain mengubah patung yang disembah oleh muslim dengan cara menghilangkan kepalanya. Yang ketiga, memilikinya seperti sanksi ta'zir berupa pemilikan harta penjahat adalah keputusan Rasulullah melipat gandakan harta buah-buah yang dicuri oleh seorang pencuri sebagai denda. Yang D, hukuman yang lainnya. Yang pertama, hukuman peringatan. Yang kedua, hukuman teguran. Yang ketiga, hukuman pengucilan. Yang keempat, nasihat. Yang kelima, pemecatan dari jabatan. Yang keenam, diumumkan kejahatannya. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.